なんでお前は燃えてないのかな。何の未練もなくお前たち。わからない。誰か来た。 Hari ini kita lanjutin maraton Demon Slayer episode 20. Judulnya adalah Keluarga Buatan. Ingat nggak guys, di episode 19 kemarin, kita semua udah dibuat nangis Bombay sekaligus merinding disco lihat duet maut Hinokami Kagura Tanjiro dan ledakan darah Nezuko? Kita semua mikir, wah kepalanya Rui udah putus, tamat nih. Tapi, oh tidak, ternyata dunia nggak seindah itu guys. Episode ini dibuka dengan kenyataan pahit. Tanjiro yang udah lemes kayak kerupuk kena air, lihat tubuh Rui masih berdiri tegak. Ternyata Rui memotong lehernya sendiri pakai benangnya sebelum pedang Tanjiro sempat motong lehernya secara resmi. Aduh, Rui, lu curang banget sih. Udah pakai cheat, sekarang pakai trik motong leher sendiri. Kasian tuh Tanjiro udah berjuang sampai urat lehernya mau putus, ternyata zong. Tanjiro benar-benar dalam bahaya. Rui ngamuk dan ngeluarin ribuan benang merah Blood Demon Art buat ngincang Tanjiro dan Nezuko. Pas Tanjiro udah pasrah mau ketemu malaikat maut, tiba-tiba, wush! Sesosok pria dengan hawa dingin sedingin kulkas 2 pintu datang. Yap, Giyu Tomioka. Dia nebas semua benang Rui dalam sekejap mata. Tanjiro kaget, ini orang siapa? Kok auranya lebih kuat dari sinyal wifi kantor? Rui sombong banget. Dia nyerang Giyu pakai jurus andalannya. Tapi Giyu cuma diem tenang. Dia pakai pernapasan air bentuk ke-11. Nagi, ketenangan total. Guys, kalian denger nggak? Bentuk ke-11, padahal Tanjiro cuma tahu sampai bentuk ke-10. Giyu ini emang bener-bener pamer ya. Datang-datang langsung nunjukin jurus eksklusif yang nggak ada di buku pelajaran. Semua serangan Rui hilang kayak debu di tiup angin. Giyu jalan santuy ke depan Rui dan slas. Tanpa Rui sempat kedip, lehernya benar-benar diputusin sama Giyu. Kali ini nggak pakai trik, beneran tamat riwayat si bos laba-laba. Sambil Rui perlahan jadi abu, kita dikasih lihat flashback kakak laba-laba cewek yang lagi lari ketakutan. 追い詰めたぜ。おい、ニカ。子供だな。しかし Dia ingat gimana dulu dia direkrut sama Rui. Ternyata Rui ini bos kecil yang kesepian. Dia ngumpulin iblis-iblis lemah dikasih darahnya biar kuat, tapi syaratnya mereka harus ngerubah muka mereka jadi mirip Rui dan main peran jadi keluarganya. Tapi masalahnya guys, ini keluarga toksik tingkat dewa. Kalau ibu atau kakak nggak nurut, Rui bakal nyiksa mereka pakai benang sampai berdarah-darah. Si kakak laba-laba ini sebenarnya iblis licik. Dia pura-pura setia biar nggak disiksa Rui. Dan di masa sekarang, dia ketemu sama Murata, temen Tanjiro yang malang, dan langsung ngurung Murata di bola jaring penuh cairan asam. Murata teriak-teriak minta tolong karena bajunya mulai meleleh kena asam. Nah, pas si kakak laba-laba lagi asik mau masak Murata, muncullah mbak cantik kesayangan kita, Shinobu Kocho. Dia mendarat anggun kayak kupu-kupu. Moshi-moshi, sapanya dengan suara lembut yang bikin meleleh. Iblis cewek itu nyoba bohong. Aku dipaksa Rui, aku korban. Shinobu senyum manis banget tapi omongannya pedes. Oh gitu ya, kasihan. Ya udah, biar kita bisa temenan, aku bakal hukum kamu dulu. Gimana kalau aku cungkil matamu atau aku iris perutmu pelan-pelan supaya dosamu hilang? Waduh Mbak Shinobu, senyumnya bidadari tapi omongannya kayak malaikat maut lagi emosi. Iblisnya aja sampai gemeter dengar skincare ala Shinobu. お嬢さんは立つもないなら殺された人が報われません。私がお嬢さんを拷問します。 Iblis itu nyerang Shinobu pakai benang penuh darah. Tapi Shinobu terlalu cepat. Dia terbang sana-sini. Tiba-tiba pedangnya nusuk perut iblis itu. Iblis itu ketawa. Hahaha, pedang lu nggak punya mata pisau, mana bisa nebas leher gue.
Tapi sedetik kemudian, badannya berubah jadi ungu. Ternyata, pedang Shinobu itu jarum basar yang isinya racun bunga wisteria. Shinobu bilang, aku satu-satunya Hashira yang gak bisa nebas iblis, tapi racunku bisa bikin kamu menderita sampai mati. Dan bener aja, iblis itu tewas mengenaskan sambil berbusa. Murata pun selamat, meski dia harus lari telanjang karena bajunya ludes kena asam. 捨てた鬼の居場所が気になるところがしたいの家族ってどういうの Kembali ke Giyu dan Tanjiro. Rui yang badannya hampir habis lihat Tanjiro meluk Nezuko. Rui tersadar kalau selama ini yang dia cari adalah ikatan sejati kayak mereka berdua, bukan keluarga palsu yang dia buat pakai ketakutan. Dia ingat masa lalunya pas masih anak kecil yang punya orang tua penyayang. Rui akhirnya hilang dengan air mata penyesalan. Giyu ngeliat Tanjiro dan sadar kalau anak ini adalah yang dia kirim ke Urokodaki. Tapi suasana jadi tegang pas Shinobu datang mau bunuh Nezuko karena Nezuko itu iblis. Giyu langsung pasang badan buat ngelindungin Tanjiro dan Nezuko. Episode pun berakhir dengan ketegangan antara dua pilar ini. Wih, benar-benar episode yang gila banget. Giyu nunjukin kelasnya sebagai Hashira dan Shinobu nunjukin kalau cantik-cantik memantikan itu nyata adanya. Pertarungan fisik emang keren, tapi pertarungan racun Shinobu itu benar-benar estetik ya guys. Di antara pernapasan air bentuk ke-11 Giyu sama pernapasan serangga Shinobu, menurut kalian mana yang lebih keren efek animasinya? Menurut kalian, apakah Giyu bakal berantem beneran sama Shinobu buat nyelamatin Nezuko? Seberapa kasihan kalian sama Rui setelah tahu dia sebenarnya cuma anak kecil yang salah jalan nyari kasih sayang? Tulis jawaban dan teori liar kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan pastinya subscribe biar admin makin semangat lanjutin episode 21 yang pastinya bakal makin seru. Sampai jumpa di rekap selanjutnya. Kuak kuak! 殺す Hari ini kita lanjutin petualangan Tanjiro di Demon Slayer episode 21. Judulnya adalah Melanggar Aturan Korps. Leher si Rui akhirnya bener-bener diputusin sama Mas Giyu si kulkas 2 pintu. Nah, episode 21 ini dibuka dengan kisah masa lalu Rui yang bakal bikin kita... Aduh, admin sebenarnya males baper lagi, tapi emang sedih banget guys. Rui dulunya adalah bocah manusia yang lahir dengan fisik super lemah. Jangankan lari, buat jalan aja dia sering jatuh dan sesak napas. Pas dia lagi merana di kamarnya, tiba-tiba muncul si Michael Jackson alias Muzan Kibutsuji. Muzan awarin kekuatan dan boom, Rui berubah jadi iblis. Tapi harga yang harus dibayar mahal banget guys. Rui harus makan manusia buat tetap kuat. Orang tua Rui sebenarnya hancur hatinya lihat anak mereka jadi monster. 死んだ親がいたそうだ Suatu malam, ayahnya mau bunuh Rui pakai pisau, terus mau bunuh diri bareng ibunya. Mereka mau nebus dosa karena Rui sudah makan orang. Tapi Rui yang belum ngerti apa-apa, malah mikir, kok orang tua gue tega banget mau bunuh anaknya sendiri. Rui ngamuk dan ngebunuh kedua orang tuanya. Pas ibunya lagi sekarat, dia bilang, maafin ibu ya Rui, ibu nggak bisa kasih kamu badan yang sehat. Di situ Rui langsung jelek. Dia baru sadar kalau ayahnya mau bunuh dia supaya mereka bisa mati bareng sebagai tanggung jawab. Rui benar-benar ngerasa bersalah dan kesepian sejak saat itu. Makanya dia bikin keluarga palsu di gunung ini. Aduh Rui, lu sih main tebas aja nggak nanya dulu. Kan jadi yatim piatu gara-gara emosi sesaat. Makanya guys, kalau lagi emosi jangan ambil keputusan ya. Mending minum air putih dulu. Balik ke masa sekarang. Tubuh Rui yang sudah tanpa kepala masih jalan sempoyongan ke arah Tanjiro dan Nezuko. Dia ngelihat betapa kuatnya ikatan mereka berdua. Dan Rui nangis guys. Dia ngerasa dapat kehangatan dari tangan Tanjiro yang ditaruh di punggungnya. Tanjiro bener-bener malaikat ya. Iblis yang mau bunuh dia aja masih didoain biar dapat kedamaian. Rui pun hilang jadi abu. Di alam bawah sadar, dia ketemu arwah ayah dan ibunya. Rui minta maaf dan siap masuk neraka sendirian. Tapi arwah orang tuanya bilang, kami bakal ikut kamu kemanapun meskipun itu neraka. Sumpah guys, bagian ini bikin admin pengen ambil tisu sebal. Rui akhirnya pergi dengan tenang bareng orang tuanya. Nah, pas suasana lagi sedih-sedihnya, Mas Giyu berdiri di atas baju Rui dengan wajah datarnya yang legendaris. Tanjiro bilang ke Giyu kalau iblis juga punya perasaan.
もちろん俺は踏みつけにはしない。醜い化け物なんかじゃない。 Tapi tiba-tiba, bush, muncul Mbak Shinobu Kocho dari langit mau nebas Nezuko. Giyu gercep banget, dia langsung nahan pedang Shinobu pakai pedangnya. Shinobu kaget dong, loh Mas Giyu, kok malah jagain iblis? Kan aturan korps nggak boleh. Terus Shinobu ngeluarin kata-kata paling pedes yang bikin Giyu kena mental. Mungkin karena itu ya, makanya nggak ada yang suka sama kamu. Savage banget Mbak Shinobu. Mas Giyu langsung diem 1000 bahasa. Auranya langsung mendung. Kayaknya Giyu lagi mikir, salah gue apa ya? Gue cuma pengen jagain adik temen gue kok, malah dibilang gak laku. Giyu jawab dengan sangat serius. Gue gak ngerasa gak disukai orang kok. Hahaha, ya ampun Mas Giyu, lu itu introvert tapi pede banget ya. Giyu nyuruh Tanjiro bawa Nezuko lari secepat mungkin. Itu sakebitai! Gaman da! Manaku naru no ka? Ikura imoto to. Shinobu nggak mau lepas gitu aja. Dia pakai jurus lincahnya buat lompat ngelewatin Giyu. Di sisi lain, muncul seorang pembasmi iblis cewek berambut kuncir samping. Namanya Kanao Tsuyuri. Kanao ini Tsugukunya Shinobu alias murid elit. Kanao nendang Tanjiro sampai pingsan. Nezuko pun lari sendirian dikejar Kanao. Pas Kanao mau nebas leher Nezuko, ping! Nezuko berubah jadi ukuran kecil alias Nezuko mode gemoy. Pas Giyu sama Shinobu lagi adu urat saraf, Giyu ampe piting leher Shinobu loh guys. Tiba-tiba datang gagak pembawa pesan. Kuak, kuak, tangkap Tanjiro dan Nezuko, bawa ke markas besar. Kuak. Semua pertarungan berhenti. Honbu yori tenrei ari. Nezuko, kousoku shi honbu e tsurekai. Anata, Nezuko? Pasukan pembersih yang namanya Kakushi mulai datang ke gunung buat nyelamatin yang selamat. Kita lihat si Inosuke yang lagi digantung di pohon sama Giyu. Inosuke bener-bener depresi guys. Dia ngerasa dirinya lemah banget karena nggak bisa ngebunuh iblis kuat sendirian. Kasian si babi hotin kita, semangatnya lagi turun drastis. Sementara itu, Zenitsu juga diselamatin sama Kakushi. Dia udah sadar, tapi badannya masih mengecil gara-gara racun. Pas dia lihat Kanao, dia ingat kalau itu cewek yang ikut seleksi bareng dia. Episode ditutup dengan Tanjiro yang bangun di sebuah tempat asing. Dia terikat, dan di depannya berdiri orang-orang dengan aura yang sangat mengerikan. Mereka adalah para Hashira atau pilar. Waduh guys, akhirnya Tanjiro bakal diadili sama para petinggi korps pembasmi iblis. Gimana nasib Nezuko? Apakah para pilar bakal setuju buat biarin iblis hidup? Menurut kalian kata-kata Shinobu ke Giyu itu beneran atau cuma mau godain doang? Kasian loh Giyu nggak ada yang suka. Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan pastinya subscribe ya guys. よし、高速だ。